Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Sebuah puisi adalah sebuah struktur yang terdiri dari unsur-unsur pembangun. Unsur-unsur tersebut dinyatakan padu karena tidak dapat dipisahkan tanpa mengaitkan unsur yang lainnya. Unsur-unsur ini bersifat fungsional dalam kesatuannya juga terhadap unsur yang lainnya. Unsur pembangun puisi terdiri dari struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik seringkali disebut struktur sintaksis puisi, sedangkan struktur batin sering disebut struktur tematik atau struktur semantik. Struktur fisik terdiri dari diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif, verifikasi, dan tipografi. Sedangkan struktur batin terdiri dari tema, perasaan, nada, dan suasana juga amanat. Struktur fisik puisi. Yang pertama ada diksi. Diksi atau pemilihan kata. Penyair sangat cermat dalam memilih kata-kata sebab kata-kata yang dituliskan harus dipertimbangkan maknanya. Oleh sebab itu, di samping memilih kata yang tepat, penyair juga mempertimbangkan urutan katanya dan kekuatan atau daya magis dari kata-kata tersebut. Karena pemilihan kata mempertimbangkan estetika, maka kata-kata yang dipilih oleh penyair bersifat absolut atau tidak bisa diganti dengan padanan kata yang lain. Yang kedua ada pengimajian. Pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Baris atau bait yang seolah yang seolah mengandung gemak suara dinamakan sebagai imaji auditif. Benda yang nampak pada sebuah puisi dinamakan sebagai imaji visual. Sesuatu yang dapat kita rasakan, kita raba atau kita sentuh dinamakan imaji taktil. Pengimajian disebut juga sebagai pencitraan. Yang ketiga ada kata konkret. Kata konkret ialah kata-kata yang dapat merujuk pada arti yang menyeluruh. Yang keempat ada bahasa figuratif atau majas. Majas ialah bahasa yang digunakan penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung mengungkapkan makna. Bahasa figuratif dipandang lebih efektif untuk menyatakan apa yang dimaksud penyair karena yang pertama, bahasa figuratif mampu menghasilkan kesenangan imajinatif. Yang kedua, bahasa figuratif adalah cara untuk menghasilkan imaji tambahan dalam puisi. Sehingga yang abstrak jadi konkret dan menjadikan puisi lebih nikmat untuk dibaca. Yang ketiga, bahasa figuratif adalah cara yang menambah intensitas perasaan penyair untuk puisinya dan menyampaikan sikap penyair. Yang keempat, bahasa figuratif adalah cara untuk mengkonsentrasikan makna yang hendak disampaikan dan cara menyampaikan sesuatu yang banyak dan luas dengan bahasa yang singkat. Yang kelima, verifikasi yang terdiri dari rima, ritma, dan metrum. Rima ialah pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk musikalitas atau orkestra. Rima ini dinamakan juga persajakan. Yang kedua ada ritma. Ritma ialah pertentangan bunyi, misalnya tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah, yang mengalun dengan terus dan berulang-ulang sehingga membentuk sebuah keindahan. Yang ketiga, metrum atau tekanan kata. Metrum berupa tekanan kata yang tetap dan bersifat statis. Metrum dalam puisi Indonesia tidak dapat ditentukan atau distinktif sebab pembahasan metrum di sini berkaitan dengan deklamasi atau poetry reading atau puisi yang dilisankan, misalnya pada pembacaan puisi lama berjenis mantra. Kawan-kawan, kita bisa menemukan ritma dan metrum memang pada puisi yang dibacakan.
Yang keenam, tata wajah atau tipografi. Tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Larik-larik puisi tidak membangun periodisitet yang disebut paragraf, namun membentuk sebuah bait. Selanjutnya, struktur batin. Struktur batin pada puisi terdiri dari yang pertama ada yang dinamakan dengan tema. Tema merupakan gagasan pokok atau subject matters yang dikemukakan oleh penyair. Yang kedua ada perasaan atau feeling, perasaan yang disampaikan penyair melalui puisinya. Yang ketiga nada dan suasana. Nada puisi ialah sikap batin penyair yang hendak diekspresikan penyair kepada pembaca. Ada nada menasehati, menggurui, mencemooh, kemudian sinis dan lain sebagainya. Sedangkan suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut atau akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah maksud atau pesan yang hendak disampaikan oleh penyair. Tiap penyair bermaksud ikut meningkatkan martabat manusia dan kemanusiaan. Penghayatan terhadap amanat sebuah puisi tidak bersifat objektif, namun subjektif, artinya berdasarkan interpretasi pembaca. Nah, itu saja kawan-kawan yang bisa Ibu sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat terpahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.